Halo kawan gizi, Anda kembali di BGN Talks. Kali ini ditemani dengan saya Brigita Verlina. Program makan bergizi gratis yang namanya program prioritas, kita selalu mendengar banyak sisi pro dan juga sisi kontra. Namun begitulah surat cinta dari netizen Indonesia, dari masyarakat. Dan untuk itulah BGN Talks hadir untuk kawan gizi biar kita bisa sama-sama menyamakan persepsi, mungkin menyamakan ekspektasi, dan mungkin di sini Anda juga bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang setiap hari muncul di kepala. Tentunya Brigita Verlina tidak sendiri. Hari ini saya ditemani dengan respiratori Bapak Sadam Alihat. Ya. Halo Pak Sadam, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau ya di Pak kantor Badan Gizi kan harusnya tambah sehat. Tambah sehat ya Pak ya, karena gizinya terpenuhi ya Pak ya. Kebetulan kita matching Pak, biru-biru hari ini. Ya, saling melengkapi. Begitu juga dari pertanyaan-pertanyaan netizen nanti akan dilengkapi oleh Pak Sadam tentunya ya Pak ya hari ini ya. Gimana tapi aktivitas hari ini Pak, menempuh kemacetan atau enggak? Alhamdulillah sekarang kita transisi. Jadi dari kendaraan roda 4 jadi MRT. Jadi dengan kondisi ini kan kita sebetulnya bisa mensiasati ya, apapun itu ya. Mau itu kebijakannya ada kenaikan BBM atau seperti apa, kita bisa mensiasati. Karena bisa cari solusinya ya Pak ya. Di negara-negara maju juga kan biasa ya, jalan kaki, naik ke public transportation, apa itu biasa. Justru semakin sehat karena jalan kaki Pak. Betul. Karena hari ini mungkin bisa mencari solusi dari kemacetannya, berarti seharusnya semakin fresh juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen dan juga dari kawan gizi pastinya. Oke Pak, ini program makan bergizi gratis atau MBG ini memang yang namanya program prioritas sudah pasti menjadi sorotan dari publik ya. Pro kontra setiap hari pasti ada ya Pak ya. Terdengar atau mungkin kita baca lewat threads. Karena jempol netizen tidak bisa kita kontrol, tetapi bagaimana mungkin kenyataannya di lapangan itu yang akan kita coba paparkan seperti itu ya. Dan hari ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana sebenarnya peran masyarakat dalam mendukung dan mengawal program makan bergizi gratis ini agar bisa maksimal. Karena seperti itulah sebenarnya apa yang sudah terjadi saat ini tanpa kita sadari, masyarakat atau kawan gizi itu sudah membantu untuk mengkontrol. Seperti itu ya. Karena besar rasa cintanya terhadap adik-adik kita, anak-anak, kepada masyarakat se-Indonesia seperti itu. Nah Pak Sadam, ini bagaimana sebenarnya Bapak melihat persepsi masyarakat secara umum terhadap program makan bergizi gratis? Silakan Pak. Saya kira yang paling pertama adalah check and balance system itu harus ada. Jadi keseimbangan antara pro dan kontra itu adalah bagian dari aksi dan reaksi dalam suasana public policy ya. Jadi kebijakan publik ataupun ruang demokrasi, ya apapun kebijakan dari negara pasti akan ada aksi dan reaksinya gitu. Dan itu menjadi hal yang wajar. Jadi kalaupun itu bagian dari kritik, nah itu adalah kritik yang memang untuk perbaikan. Toh sebetulnya bukan hanya dari luar ataupun dari yang menerima manfaat, tapi juga dari dalam ataupun dari lembaga negara itu melakukan otokritik juga. Bahkan Pak Presiden juga kan kita bisa lihat bahwa menegaskan ya, ataupun pimpinan di BGN juga mengontrol pengawasan itu ya. Di situ juga kita bisa lihat ada yang disuspend. Ya, jadi SPPG yang tidak sesuai standar, kemudian makanannya ataupun dapurnya dan sebagainya itu kan disuspend. Artinya sebetulnya ruang kritik yang dari masyarakat itu didengar oleh pemerintah, dan pemerintah juga kita bisa lihat bahwa ada otokritik. Nah, itu yang tadi yang saya maksud, ada aksi dan reaksinya. Jadi aksi ini bukan hanya dari pemerintah dan reaksinya dari masyarakat, tapi juga ada aksi kritik dari masyarakat dan reaksinya berupa evaluasi kebijakan dari pemerintah. Jadi ini berimbang. Jadi dalam diskursus public policy ini justru menjadi sebuah kebijakan yang bagus. Kita bisa membuktikan juga ya. Poll tracking saja kemarin ya sudah bisa dilihat bahwa ternyata program prioritas MBG ini menjadi yang tertinggi dari yang pertama tepat sasaran, yaitu sebesar 36,5%. Yang kedua terkait dengan tertinggi untuk penerima manfaatnya, itu 32,1%. Dan yang tertinggi dari berbagai macam kebijakan pemerintah sebesar 23%. Artinya memang ini diminati oleh masyarakat sebetulnya.
Kita bisa lihat juga misalkan dasar data ya, itu ada 61,9 juta penerima manfaat daripada MBG. Bahkan kita bisa lihat ada 26.000 lebih dapur ataupun SPPG yang sudah dibangun. Jadi sebetulnya ada sirkulasi ekonomi di sana, ada sirkulasi ekonomi mikro, ekonomi kerakyatan di sana, sehingga masyarakat itu sebetulnya bukan hanya yang menerima manfaat, tapi yang memutarkan ruang ekonomi kerakyatan itu menjadi langkah yang positif bagi sebuah kebijakan. Oke, kalau kita melihat angkanya mungkin tadi sekitar 30%-an kurang lebih tadi yang seperti Bapak sebutkan, itu kan kita melihat ada fakta atau ada data juga gitu di lapangan bahwa sebenarnya masyarakat itu minat dengan program ini dan mungkin merasa terbantu juga seperti itu. Namun kalau kita melihat yang beredar di masyarakat luas saat ini mungkin dari media sosial ya Pak yang paling sering bisa kita itu kan lebih kedengarnya tuh kayak negatif terus gitu lebih baik kontranya terus. Itu kalau menurut Bapak sebetulnya atas dasar apa sebenarnya persepsi mereka bisa seperti itu? Kalau dalam sebuah proverbi ataupun peribahasa ya, kita tidak bisa menutup mulut seseorang, tapi yang bisa kita lakukan adalah fokus untuk kita bekerja. Itu yang paling penting. Jadi maksud saya begini, ruang kritik itu biarkan ada. Itu untuk bagian keseimbangan dari sebuah kebijakan publik. Tapi ya bagaimana fokus untuk perbaikan itu yang harus dilakukan. Jadi saya kira juga dalam konsep netizen hari ini netizen hari ini artinya komunikasi digital yang diperlukan. Tadi yang saya bilang ada aksi dan reaksi. Kalau kemudian kritiknya itu dari netizen, berarti kan dari digital. Nah, berarti harus ada penguatan komunikasi digital untuk menerjemahkan program-program prioritas ini. Bahwa ini loh datanya yang betul segini. Misalkan kayak kemarin kita lihat ada informasi pengadaan motor berapa 70.000 atau berapa. Nah, ternyata yang validnya 21.000 kan begitu. Jadi kan ada data-data yang memang harus diterjemahkan gitu. Tapi kita juga bisa lihat misalkan ternyata ada butterfly effect yang terjadi ketika ada program makanan bergizi gratis ini. Bayangkan ada lebih dari 1,5 juta ya yang bekerja di MBG ataupun di SPPG ini. Nah, ini kan ada butterfly effect-nya, bukan hanya yang di situ, tapi juga ada UMKM, ada pasar, nah ini ada keterlibatan ekonomi kerakyatan. Dan inilah filosofi saya kira Pak Presiden dengan bahasa Prabowonomics ataupun ekonomi kerakyatan itu yang harus diterjemahkan. Jadi kalau misalkan ada netizen bilang kritiknya seperti ini, MBG begini-begini, jangan kemudian kita membencinya dari sebuah kritik, tapi kita memperbaikinya dengan komunikasi tadi, aksi dan reaksi. Jadi sehingga ketika kebijakan ini berjalan, ini menjadi hal yang dicintai oleh masyarakat gitu. Jadi saya kira sampai hari ini berdasarkan survei, artinya scientific research, ini MBG dominan dicintai oleh masyarakat. Begitu kira-kira. Karena terus mengundang reaksi ya Pak ya. Penerima manfaatnya 61 juta. Tinggi sekali. Makanya kita harus justru ketika ada reaksi dari masyarakat, kalau bisa ini kalau dalam sistem politik, sistem kebijakan publik, ada aktor daripada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mungkin dari netizen, ada influencer dan sebagainya. Ini bisa dikolaborasikan sebetulnya, bisa dikolaborasikan. Tadi makanya saya bilang kalau ada informasi digital yang kemudian disinformasi harus dibantah ataupun diperbaiki, diluruskan dengan informasi yang informatif, yang sesuai. Gitu. Itu saya kira pemerintah harus concern di komunikasi. Bagaimana komunikasi digitalnya biar sampai kepada kawan gizi dan juga kepada masyarakat ya. Seperti tadi dalam perjalanan ke sini seperti biasa kan pingin lihat gitu ya update dari
Instagram atau dari TikToknya SPPG di daerah. SPPG. Makan apa hari ini, gitu ya Pak ya. Ya tadi kayaknya ada yang salah satu menunya lezat banget ya, okonomiyaki, wih canggih. Nah, kan menarik ya. Jadi kan ada makanan yang terus diperbaiki ataupun ternyata ada yang bermasalah, yang SPPG yang makanannya tahu-tahu apa, tapi kan kita cek dulu informasinya, ini hoax nggak nih, gitu kan? Nah kalau memang ternyata begitu, SPPG pasti disuspend. Nah itulah makanya pemerintah mendorong akhirnya tidak kalau bahasa ininya tidak ragu-ragu untuk disuspend gitu. Jadi artinya pemerintah sekarang sudah di jalur yang tepat untuk mendengar kritik masyarakat untuk kemudian melakukan kebijakan yang evaluatif. Oke, tapi peran dan persepsi dari masyarakat seperti misalkan tadi ketika saya lupa SPPG di daerah mana, di Jawa Tengah kalau nggak salah, dia post salah satu makanan itu adalah okonomiyaki, kemudian komen netizen yang langsung muncul, wah pas banget buka 2 menit sebelum saya baca, bener nggak nih? Nah, sama seperti keaslian mungkin makanan yang bagus dipertanyakan, mungkin kalau ada hoax-hoax yang beredar di masyarakat pun komen yang sama bisa dilontarkan ya Pak. Bener nggak nih hoaxnya? Bener nggak nih hoaxnya? Gitu. Jadi kalau misalkan benar, ya berarti harus ada evaluasi. Jadi bukan kemudian enggak, ini nggak seperti ini, membantah atau seperti apa, bukan. Karena ini netizen ini ya tadi ya, kalau kita berpandangan suara rakyat, suara Tuhan, ada bahasa Vox Populi Vox Dei. Jadi suara netizen ini bagian dari suara Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan ini ada 10.000 orang kemudian yang berbicara di waktu yang sama, di momentum yang sama. Nah, ini kemudian harus dikulik lagi nih, kira-kira informasinya benar atau enggak. Karena kalau enggak, berarti ada 10.000 orang yang terpapar hoax. Gitu. Ya, betul. Kalau misalkan ternyata benar, berarti ada 10.000 orang yang membenarkan adanya kesalahan atau masalah yang ada di SPPG, begitu kira-kira. Jadi ini berimbang nih. Jadi harus diluruskan ininya. Oke, baik, menarik sekali ya memang ya persepsi masyarakat ini yang setiap hari pasti aja kesenggol yang namanya makan bergizi gratis gitu ya. Bahkan kalau lagi ada yang postingannya galau sekalipun pasti komentarnya ada yang nyentil. MBG ya. Iya, tapi seperti yang tadi juga Bapak sampaikan bahwa ini adalah salah satu bentuk dari cinta ya masyarakat ya terhadap program makan bergizi gratis ini, di mana tingkat pemahaman masyarakat mungkin itu yang perlu perlahan ya Pak ya. Pengetahuan masyarakat luas terkait dengan MBG itu sebesar 88% loh. Yang data saintifik yang ada di Poltreking Indonesia ya. Artinya ini kan jangkauannya udah hampir dari Aceh sampai Papua. Ini kan luas sekali gitu. Tinggal bagaimana kita membenahi hal-hal yang memang dianggap patologis. Patologis itu menjadi penyakit. Misalkan ternyata ada persoalan pangan di SPPG atau bersihannya, sanitasinya atau apa dan sebagainya. Yang ini harus diperbaiki, dan kita ini menjadi satu komen positif juga ketika Bu Nani ya, wakil kepala BGN ya, itu datang ke satu SPPG ke SPPG lain, kemudian langsung dalam tanda kutip wah ini salah nih, oh ini langsung disuspend nih dan sebagainya. Itu menjadi hal yang positif bagi masyarakat. Ternyata BGN ini mendengar apa yang kemudian disampaikan oleh masyarakat. Itu yang penting. Oke, ini dalam satu tongkrongan santai nih ya Pak ya. Aduh. Dalam satu tongkrongan santai lagi ngopi asik tiba-tiba kesenggol gitu kan ya. Tapi makan bergizi gratis ini kata seseorang gitu ya Pak ya. Makan bergizi gratis ini emang 1 bulan buang-buang uang aja, lebih baik untuk pendidikan. Nah, seperti itulah salah satu persepsi masyarakat yang beredar gitu kan ya. Bagaimana menanggapinya Pak? 1 T itu kan kemarin kalau tidak salah lokasinya ya kita lihat ya di Bogor misalkan. Nah makanya tadi tapi berarti informasinya sampai kan, entah dari mana dia bacanya, tapi kemudian kita yang ada di kepala. Dalam melihat berita itu kan headline-nya yang dibaca. Betul. Konteksnya enggak gitu, kadang enggak. Jadi clickbait dulu ya Pak ya. Oh ini 1 T nih, ini kok bisa semahal itu dan sebagainya. Tapi ternyata kita punya anggapan seperti ini. 1 T ini artinya ada ruang yang dimiliki masyarakat untuk memutarkan ekonominya.
gitu, ekonomi kerakyatannya. Ini yang menjadi hal yang positif. Nah, tinggal bagaimana pengawasannya, apakah 1T ini tepat sasaran, kalau bahasa saya uang rakyat kembalinya ke rakyat. Juga, ya. Jadi 1T ini menjadi perputaran ekonomi yang bagus. Ini juga yang perlu kita lihat risetnya, ini yang menarik ya. Apakah dengan kondisi global hari ini, krisis energi dan sebagainya, jangan-jangan MBG ini bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Karena kita ketahui dulu di tahun 98 ya, ketahanan ekonomi nasional itu UMKM. Jadi yang mikro, ada perputaran uang dan sebagainya. Di negara-negara lain itu bagaimana hancurnya negara ketika krisis moneter itu jatuh. Tapi ketika ada UMKM berkembang, ada ratusan ribu jutaan UMKM di tahun 98 itu kemudian memutarkan uang itu ke masyarakat. Nah, bisa jadi MBG ini saya belum bisa mengatakan itu, tapi bisa jadi ya. Bisa jadi, artinya ini menurut keyakinan saya, tapi ini harus diteliti lagi. Jangan-jangan dengan adanya program MBG, program prioritas ini, ada perputaran UMKM yang berkembang di sana untuk menjaga ketahanan ekonomi dan stabilitas ekonomi di tengah kondisi dunia yang lagi galau. Ya, betul, lagi galau sekali sepertinya saat ini ya. Iya, jadi bisa jadi bahwa dari perputaran roda ekonomi dari rakyat untuk rakyat kembali ya Pak ya. Betul. Iya, memang kalau memang kita melihat langsung pelaksanaan di lapangan, kemudian kita mungkin tanya atau ajak ngobrol satu persatu, pasti ada yang merasa sangat terbantu karena ikut terlibat dalam proses persiapan makanannya untuk anak-anak seperti itu. Tinggal kita bagaimana melakukan pengawasan. Nah, pengawasan ini penting. Pengawasan secara tadi digital, boleh semuanya no viral no justice kan dalam kondisi hari ini kan, boleh dilakukan itu. Dan yang kedua, boleh juga bekerja sama, berkolaborasi dengan lingkaran dari masyarakat, circle dari masyarakat. Misalkan ada Karang Taruna nih di seluruh Indonesia, ini kan bisa dilibatkan untuk pengawasan, misalkan itu, atau organisasi-organisasi masyarakat, mahasiswa dan lain sebagainya yang mempunyai akses stabilitas sampai ke titik-titik daerah. Ini kan bisa dikolaborasikan. Kemudian ayo kita bikin namanya, kalau bahasa saya, pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif. Jadi ada partisipasi masyarakat untuk mengawasi program ini. Nah, bagus banget kalau misalkan BGN membuka ruang kolaboratif itu dengan adanya pengawasan partisipatif. Walaupun sudah ada ITAMA ataupun inspektorat ya di BGN, ataupun nanti ada pengawasan dari Badan POM, yang memang Badan POM juga kalau saya baca butuh anggaran terkait dengan swakelola ini ya, pengawasan pangannya. Tapi kita lihat harus juga ada pengawasan partisipatif dari masyarakat. Dari netizen justru ya Pak, yang paling jujur ya Pak ya. Netizen lewat digital. Yang kedua adalah memang ada dibuka ruangnya. Dibuka ruang dari elemen-elemen masyarakat yang mempunyai organigram atau organisasi sampai ke ruang lingkup bawah, sampai ke desa. Nah, jadi akhirnya kan ini kolaborasinya ini secara bukan hanya ekonomi tapi juga secara sosial. Ini adalah program kerakyatan. Itu yang menarik. Ini menarik sekali ya kawan Gizi. Bagaimana coba mungkin yang menonton podcast kita ya bisa sambil tulis di kolom komen, jangan lupa komennya yang baik gitu kan ya, meskipun menyampaikan kritik seperti itu. Tapi saya tahu kawan Gizi selalu komentar dengan cara yang baik ya. Menarik atau tidak? Tapi sepertinya menarik ya Pak. Karena di saat itulah dibutuhkan ya. Sepertinya ruang untuk mereka bisa menyampaikan. Apalagi masyarakat itu mungkin yang tinggal di daerah tersebut, dekat dan melihat langsung kejadiannya. Berarti kalau ada sesuatu yang perlu diperbaiki bisa langsung diperbaiki segera ya Pak ya, dan bahkan diantisipasi seperti itu. Berarti kalau dari Bapak sendiri, seberapa besar sebenarnya potensi dari masyarakat gitu kan ya di Indonesia untuk ikut serta menyukseskan program MBG kita ke depannya ini Pak? Sangat besar, makanya tadi saya bilang ini butuh partisipatif secara sosial. Artinya memang gerakan ekonominya ini ekonomi secara sosial, secara merata, secara kerakyatan. Makanya bukan hanya dalam konteks ekonomi masyarakat dilibatkan, tapi juga secara sosial untuk melakukan pendampingan pengawasan
secara partisipatif, artinya independen di sini. Ini bisa nanti diajak ya, BGN membuka ruang itu ya. Bayangkan kalau misalkan ada 10 organisasi yang bisa mewakili organisasi masyarakat, dilibatkan misalkan ya, dilibatkan yang mempunyai akses sampai ke desa ataupun pengawasan sampai ke SPPG, ini akan menarik sekali. Ini akan menarik sekali dan di situ ada controlling yang independen. Jadi bukan hanya dari BGN, dari inspektorat ataupun dari kejaksaan, tapi juga ada dari masyarakat. Nah, ini akan sedikit banyak ini akan memudahkan BGN untuk melakukan pengawasan. Yang kedua, netizen. Nah, netizen ini penting juga. Netizen ini ya silahkan dibuat aja lomba, kira-kira kalau ada ataupun dibikin sayembara kalau ada ya informasi di daerah-daerah terkait dengan SPPG bermasalah, terkait dengan makanan yang bermasalah, terkait ini dibuka. Jadi ruang kritik itu dibuka oleh negara untuk kemudian diadopsi dan negara mengevaluasi SPPG-nya gitu. Jadi akhirnya di situ seimbang. Makanya tadi saya bilang ada aksi dan reaksi, ada reaksi dan aksi. Jadi akhirnya apa? Akhirnya masyarakat semuanya, saya yakin dan percaya terus program ini berjalan, kalau bisa berganti sampai berapa puluh tahun ke depan untuk Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 ini ada satu hal menarik yang saya lihat Pak Sadam sepertinya sangat mencintai kritik ya dan saran dari netizen ya Pak ya. Saya senang. Jadi apa ya, kalau kritik itu ya itu bagian dari suplemen. Jadi kayak misalkan saya bilang tadi, Mbak, saya ini ada BBM naik. Ternyata kita kasih solusi, ya udah saya naik MRT gitu. Nah, bukan kan ada kritikan kepada negara misalkan. Oh, ini harusnya yang ini diturunin nih harganya nih, atau MBG salah ini. Tapi kita bisa membangun wilayah yang sederhana, bagaimana harmonisasi antara negara dengan masyarakat itu seimbang. Kalau misalkan sekarang masyarakatnya banyak di dunia digital, maka negara harus banyak juga nggak mau ya, di Pak, ya? dunia harus digital. terjun juga ya ke komunikasi digital. Jadi kalau misalkan komunikasi digital yang bermasalah, maka pasti efek dari netizen ini berat sebelah nih. Iya. Berat sebelah nih informasinya. Oh, ini salah nih, ini salah nih. Bayangkan 1 detik kira-kira ada jutaan komen terkait dengan MBG. Dan negara tidak mengkoreksi soal efek dari komunikasi digitalnya, maka ini akan bermasalah. Iya, betul ya. Apalagi di zaman yang serba cepat seperti ini, sebenarnya kawan gizi membutuhkan real time updates mungkin dari daerah-daerah. Hari ini ada apa? Oke, 5 menit kemudian ada apa? Sama seperti kita posting cerita kita di Instagram gitu ya Pak ya, atau di TikTok ya. Itu yang dibutuhkan kalau juga. Dulu kebijakan pemerintah ukurannya minggu depan bisa kita putuskan yang ini nih, kita rapat dulu. Sekarang nggak bisa. Ada masalah real time tadi, ya dalam waktu sekian menit harus diputuskan, gitu. Nah, makanya sekarang yang ada itu adalah digital government harus kuat, pemerintahan digital itu harus kuat, karena di sini ada digital society, ada masyarakat digital. Makanya ini harus seimbang. Dan kalau kita lihat sebenarnya banyak juga komentar dari kawan gizi yang sayang dengan program ini, selalu bertanyakan, bener gak nih, seperti yang saya lihat tadi ya, ada foto, bener gak nih gitu kan ya. Menurut Bapak sendiri sebenarnya faktor apa sih yang paling memengaruhi kepercayaan dari kawan gizi atau dari netizen gitu ya, sehingga setiap ada foto yang muncul ditanyanya, benar nggak nih? Ini asli kan? Bukan AI kan? seperti itu. Ya, selamat datang di generasi AI. Jadi welcome ya. Welcome. Jadi kalau saya lihat konteksnya ya, sekarang ini kan di kereta, di jalan, di kantor, kita mau melepas HP ini susah. Iya. Sulit sekali. Dan di sini sudah ada algoritma kita harus main HP, main medsos dan sebagainya. Jadi tadi yang saya bilang, sekarang ini udah ada masyarakat digital.
Makanya kebijakan kita harus cepat dengan informasi yang udah ada secara digital. Informasi yang ada di media sosial ini bukan kemudian ini masalah nih, ini harus dihindari dan sebagainya. Jangan. Ini harus dirangkul dan kemudian dielaborasi jadi sebuah keputusan politik, keputusan kebijakan publik untuk masyarakat lagi. Jadi ya selamat datang di dunia AI. Bahkan kan bisa aja ya sekarang ini ya bayangkan video itu bisa AI, foto dan sebagainya. Jadi saya kira ini kita harus mulai adaptif dari kondisi ini baru loh. Ini baru 2026 dengan kondisi generasi AI tahap pertama. Tapi nanti kalau 5 tahun, 10 tahun ke depan kebijakan ini harus dominan cara pandang kita digital. Nggak bisa lagi kita konvensional. Ya mungkin kawan gizi atau netizen yang mempertanyakan benar nggak seperti tadi apa yang Bapak Sadam bilang pun juga membutuhkan sebenarnya jawabannya itu secara digital juga ya. Betul. Makanya ya ketika ada real time updates mungkin dari sesama kawan gizi atau sesama netizen mungkin akan lebih dipercaya juga gitu. Makanya tadi yang saya bilang harus ada pengawasan partisipatif yang memang itu tadi dari kelompok sosial masyarakat langsung hadir di sana. Ketika ada persoalan yang di sini dari netizen, didatengin juga nih. Bener nggak nih ada ini? Langsung di-update lagi. Ya. Oh ternyata benar, oh ternyata enggak. Itu loh fungsinya antara pengawasan partisipatif yang konvensional itu akan mempercepat kecepatan daripada informasi netizen. Apakah informasi yang tadi dari netizen ini betul atau kemudian bisa diklarifikasi dengan pengawasan partisipatif yang lainnya lagi gitu. Jadi ini bagaimana mekanisme antara aksi dan reaksi secara digital itu yang penting. Karena mata kita melihat tadi yang saya bilang, jangan sampai di detik yang pertama ada 10 juta orang yang kemudian meyakini itu benar. Baru meyakini ya Pak, tanpa tahu benar atau enggak kan, baru meyakini ya. Tapi bisa diamplifikasi akhirnya bukan 10 juta lagi, bisa lebih dari itu. Nah tapi kalau misalkan bisa dikoreksi, bisa diluruskan dan sebagainya, ternyata ini yang benar dengan wadahnya media sosial juga, ini akan menjadi algoritma yang seimbang. Ya, menarik sekali ya pembahasan pengawasan berbasis masyarakat ini ya. Karena kita sama-sama masyarakat juga tentunya yang pengen tahu terus-menerus tentang update ya terbaru dari kita ini program ini. Sayang dengan uang rakyat. Ya. Ada 330 triliun lebih untuk masyarakat. Makanya negara dan masyarakat dan semua elemen harus mengawal ini stabilitas ekonomi di bawahnya hidup, makanan bergizi untuk generasi masa depannya tercapai dan sebagainya. Kita sayang, tapi ini harus jadi ukuran yang seimbang antara kritik dengan solusinya seperti apa. Oke, ini pengawasan partisipatif ya, saya tunggu juga ya, semoga segera ada. Mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan ada ya. Ya kan, maksudnya dari space anggaran sekian. Pasti bisa untuk kemudian disisihkan untuk anggaran partisipatif tadi itu. Dan ini akan dalam konteks ini masyarakat merasa dilibatkan dalam proses, ya kan, proses bukan hanya ekonomi kerakyatan, tapi dalam konteks kebijakan berbasis kerakyatan. Itu yang penting. Oke, ini sebetulnya menyangkut ke pertanyaan saya yang berikutnya ya Pak, mengenai bagaimana bentuk pengawasan program MBG itu yang ideal. Apakah si pengawasan partisipatif ini merupakan salah satu yang ideal atau yang paling ideal, atau sebenarnya seperti apa Pak? Tetap pengawasan intinya ada pengawasan melekat, ada di negara pengawasan intinya, yaitu ada di Itama di BGN, ada di di Kejaksaan, atau nanti ada swakelola terkait dengan pangan yang ada di Badan POM. Itu tetap eksekusi intinya ada di eksekutif, ada di negara. Tapi dalam konteks ini perlibatan masyarakat itu menjadi sebuah keharusan. Keharusan supaya apa? Supaya kita bukan kacamata kuda dalam melihat sebuah kebijakan, tapi ini bisa menjadi cermin yang positif buat negara. Kira-kira ada permasalahan di sini dan ini terukur. Kemudian ketika ada disinformatif, pengawasan partisipatif ini juga akan bisa melihat, mengkoreksi ataupun membenarkan dan sebagainya. Ketika ada proses di sini ternyata ini
ini lelenya hidup aja nih, bener yang dikirim nih. Pas dicek secara partisipatif benar. Berarti harus ada punishment dari BGN, dari eksekutif terhadap SPPG, terhadap kemitraannya. Gitu. Nah, tapi kalau salah, ini menjadi ruang komunikasi untuk informasi yang seimbang. Jadi kan menarik. Jadi pengawasan partisipatif ini akan mendukung program prioritas presiden, terutama MBG. Saya juga jadi membayangkan seandainya pengawasan partisipatif tersebut bisa hasil outputnya di digital itu lebih merakyat gitu ya. Ya kalau sekarang mungkin kita melihat laporan-laporannya kan kayak baku banget gitu ya Pak ya. Sedangkan algoritma Instagram atau TikTok sepertinya tuh lebih suka yang kayak daily life gitu ya, yang betul-betul lebih santai. Jadi makanya tadi saya bilang kalau kita merekrut ataupun membangun pengawasan partisipatif ini dari kelompok Gen Z, milenial, dilibatkan betul ya Pak ya, mereka yang kritis dan yang kritis artinya orang-orang yang ada di organisasi, ini pengawasan partisipatif akan seimbang gitu. Saya kira ya mudah-mudahan BGN Talks ini bagian dari solusi nih. Ini ada solusi sedikit aja nih untuk menarik persoalan-persoalan ini ya kan. Iya betul, menarik Pak. Oke, berarti ini bagaimana masyarakat kalau bisa dibilang dilibatkan bahkan sampai ke Gen Z ya. Kira-kira ini Gen Z, kawan Gizi di sini tertarik atau enggak? Ya karena kalau dari saya mungkin milenial tapi mendengarnya ya menarik ya, betul juga saya milenial, cara saya bermain platform sosial media dari tahun ke tahun pun mau nggak mau kalau kita mau terus involve di dalamnya kita harus pembaharuan ya Pak ya. Pembaharuan sama gue juga milenial. Ini mungkin kelahiran tahun berapa nih? 93 Pak kebetulan. Saya 90. Aduh umurnya disensor bisa. Jadi kalau dulu kan zaman kita itu kan pertama Facebook lagi awal-awal pakai wall, ya kan. Sekarang orang udah di Instagram udah bukan foto lagi tapi video ya, short video. Jadi kan udah mulai berubah nih zaman nih. Bahkan short video. Tadi yang kita bilang, kalau orang ngelihat headline-nya dalam sebuah tulisan dan percaya dengan berita itu, dan begitu juga video yang 1 jam dengan video yang 2 menit, orang lebih percaya dengan video yang 2 menit. Betul. Gitu kan? Meskipun mungkin konteks keseluruhannya di yang 1 jam. Yang ya, 1 jam. Makanya tadi juga kita membutuhkan partisipasi yang memang dari masyarakat juga untuk memberikan informasi. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang. Bikin video 2 menit, 1 menit ya. Ketika ini ada tadi lele, dilihat lagi, oh bener lele nih, lele hidup nih, gitu kan. Nah pas sudah dicek, ternyata salah nih misalkan. Nah ini yang menjadi keseimbangan. Jadi algoritma di media sosial harus diseimbangkan. Makanya akhirnya antara negara dan masyarakat nanti sifatnya itu udah kolaboratif. Wah ini kita harus sebarkan ya kepada pengelola SPPG juga untuk mulai mungkin mencoba ya karena kalau misalkan memang dilihat sepertinya masih baku banget tapi kan seperti solusi yang tadi sudah dipaparkan itu menarik banget. Atau bisa misalkan di masing-masing SPPG wajib untuk membuat short video terkait dengan apa yang sudah dikasih di hari ini. Gitu. Jadi kan ini jadi informasi. Bayangkan tadi ada 26.000 SPPG. Berarti ada 26.000 video pendek terkait dengan makanan-makanan yang ada. Ya. Jadi SPPG ini bergerak dengan konten kreatornya juga. Ya, itu betul. Nah, itu ya salah satu profesi tambahan yang sebenarnya konten creator ya. Karena memang kalau misalkan saya lihat saat ini mungkin masyarakat sudah melihat oke, hari ini makan SPPG Lombok misalnya. Oke, hari ini makannya ada nasi, misalkan ada telur, nasi goreng seperti itu ya. Tapi proses dibaliknya sebenarnya yang masyarakat itu paling suka dan paling ingin tahu gitu. Mungkin kalau yang terdekat di Jakarta oke, kita bisa lihat, bisa datengin. Tapi yang di daerah-daerah seperti apa ya? Nah, mungkin bisa dipertimbangkan konten creator gitu kan ya untuk melihat behind the scene-nya dan prosesnya dari siang seperti apa, subuh seperti apa. Memang sedikit effort tapi seperti apa yang tadi Bapak sampaikan ya. Kalau memang segitu besarnya kritik dari masyarakat yang sebenarnya mungkin mereka mengharapkan tentunya ada kemajuan gitu ya untuk mencapai perubahan tersebut di 2045. Berarti kita pun juga harus mengimbangi secara digital seperti itu ya Pak ya. Boleh kan sah-sah aja. Ini SOP-nya bisa ada SPPG tapi bikin juga konten. Ya.
untuk kemudian bisa menginformasikan bahwa ternyata makanannya jadi transparan nih, orang ngasih makanannya bagus nih, positif nih, segala macam begitu. Bahkan di dapurnya bagaimana ininya perlu dikontenkan. Saya kira dunia digital sekarang lebih dominan daripada betul ya, gambarnya nggak perlu estetik, handheld aja pakai handphone, tapi sambil ini lelenya masih hidup. Ya, jadi itu menjadi satu hal yang menarik ya, dan bisa dibayangkan kalau itu dilakukan ya Pak di seluruh SPPG mungkin juga akan mendapatkan reaksi yang baru dari masyarakat ya yang melihat hal tersebut. Pak, ini memang menarik ya Pak, tapi ya seperti yang saya sampaikan tadi, dan sebuah ide yang jujur saya sebagai netizen juga nggak kepikiran sih sampai ke situ ya. Benar juga ya, karena selama ini mungkin kita selalu terpakunya bahwa kalau instansi pemerintahan itu bentuk publikasinya itu yang kayak baku gitu ya Pak ya, tertata dengan template seperti itu ya. Sekarang orang lebih suka yang asik-asik aja gitu, maksudnya asik tapi informasinya tetap jelas, informatif. Jadi ya kan perubahan itu udah mulai ada ketika awal-awal udah ada stand up komedi, udah mulai ada, tambah lagi dunia digital dan sebagainya. Jadi orang semakin cair gitu suasananya. Dan cara algoritmanya sekarang itu kan ada dua. Kalau saya lihat ya, yang pertama algoritma media sosial, kalau nggak dia kritik banget, ya kan, benci banget, marah banget, ya kan, atau dukung banget. Dukung banget ya. Nah itu kan algoritmanya. Tapi ada satu lagi algoritma yang bisa menarik. Apa tuh Pak? Lucu banget. Lucu banget. Jadi maksud saya kalau ada konten-konten yang lucu tapi memang substansinya tepat, itu akan menjadi sebuah gaya baru sebetulnya yang masuk ya kepada masyarakat luas ya. Wow, ini menarik sekali sih perbincangannya, dan jujur sebelumnya tidak begitu terfikirkan, padahal saya sendiri juga content creator. Ya kalau isu-isu mungkin seperti pertemanan, rumah tangga, lifestyle, psikolog ya, psikologi sekarang sudah bisa dipaparkan kepada masyarakat luas secara lebih merakyat dengan kalimat yang lebih mudah dipahami ya oleh netizen. Begitu juga seharusnya sebenarnya pemerintah bisa kali ya untuk menambahkan satu content creator gitu kan ya, yang betul-betul memahami juga gitu kan ya, dan bisa memaparkan secara tepat kepada masyarakat. Dan pengawasannya itu juga berbasis dari netizen atau berbasis dari masyarakat sendiri. Pak, ini nggak terasa ya, kok tiba-tiba udah mau habis waktunya ya. Ya, sebuah perbincangan yang menarik karena betul program makan bergizi gratis di mana saya duduk. Apalagi kalau orang itu lihat Instagram saya pernah pergi untuk meliput atau pernah berkunjung ke area program makan bergizi gratis, pasti pertanyaannya sama, selalu benar nggak seperti itu. Saya sendiri pun divalidasi gitu ya. Padahal melihat dengan mata kepala sendiri. Namun balik lagi, yang namanya program prioritas pasti mengundang pro dan kontra dari masyarakat luas. Yang nggak prioritas saja ada kontranya. Betul sekali ya, dan itulah surat cinta atau bentuk cinta dari netizen Indonesia untuk program ini. Tapi tujuannya tetap satu, bahwa kita menuju generasi Indonesia Emas 2045 nanti, dan itu harus kita kawal dan dukung bersama. Pak Sadam, terima kasih banyak ya Pak ya. Sehat-sehat Pak. Tentunya senang sekali kita bisa berbagi hari ini. Semoga Bapak sehat selalu dan saya tunggu Pak. Semoga ini sampai dan bisa diaplikasikan ya Pak ya. Saya menunggu BGN untuk mengaplikasikan ini. Ya, ini sebuah saran yang bagus juga, dan tentunya untuk masyarakat Indonesia kalau mau berkomentar boleh disampaikan, tapi jangan lupa juga untuk mengetik dengan cara yang sopan ya Pak, supaya sama-sama enak, karena kita tahu pemerintah pastinya juga akan menanggapi apa setiap kritik dan reaksi dari masyarakat. Terima kasih banyak kawan gizi. Saya Brigita Verlina pamit undur diri. Bapak silakan Pak. Saya Sadam jadi tahu. Pamit undur diri juga. Terima kasih dan sampai jumpa kawan gizi di episode selanjutnya.